Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bin ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sangat berharga, yaitu iman dan kesehatan. Mudah-mudahan kita juga menjadi orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuki malam yang ketiga. Mudah-mudahan para jamaah Bapak Ibu ya bisa melaksanakan pada berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kita bisa melaksanakan dengan istiqomah sampai akhir Ramadan. Kali ini memang saya agak bingung waktu karena tidak ada temanya. Saya khawatir ya apa yang saya sampaikan nanti ada kesamaan dengan ustadz yang lain. Mohon maaf. Ya anggap aja sebagai pemantapan lebih dari yang biasanya. Soalnya biasanya kalau tema itu enak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah makhluk yang paling sempurna. Karena sempurnanya itulah Allah memberikan kita sebaik-baiknya. Selain bentuknya, kita diberi yang namanya akal dan hawa nafsu. Para ulama memberikan penjelasan bahwa akal manusia itu selalu cenderung mendorong untuk berbuat kebajikan sebagaimana sifat malaikat. Namun pada diri manusia terdapat hawa nafsu yang katanya para ulama, hawa nafsu itu lebih condong mendorong manusia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua rival yang ada pada diri manusia itu selalu mengajak yang satu kebaikan, yang satu keburukan. Terus, dan itu selama-lamanya. Jadi seumur hidup, dua rival ini terus ada pada diri kita. Sesuai dengan firman Allah, surat Asy-Syams 91 ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan, memberikan pada diri kita manusia fujuraha wa taqwaha. Fujur itu adalah bisa diartikan kemaksiatan, wa taqwaha dan ketakwaan. Dua ini sudah ada pada diri kita. Allah sudah memberikan pada kita fujuraha wa taqwaha. Namun, dan ini yang menjadi persoalan, pada diri manusia barangkali ini sudah menjadi fitrah kita. Manusia lebih cenderung kemana? Kebanyakan lebih cenderung kepada fujuroha. Secara umum. Gampang aja misalnya. Ketika sehari-hari pilih tahajud atau tidur. Kebanyakan mesti milih tidurnya daripada tahajud. Lapo soro-soro melek bengi. Kemulan wae enak, pemane dingin-dingin. Itu kecenderungan manusia. Ibadah opo cangkruan. Timbangannya ibadah ya cangkruan. Ikut kajian atau cangkruan, seenak cangkruan. Itulah kecenderungan manusia. Fujuroha wa taqwa. Karena itulah manusia
Kata Rasulullah, al-insanu mahallu khata' wa nisyan. Manusia tidak lepas daripada lupa dan salah. Itu sudah fitrah manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala karena Rahman Rahimnya memberikan kepada kita waktu. Apa yang diberikan kepada kita? Yaitu amalan-amalan yang mana amalan itu bisa menebus dosa kita, bisa menghapus dosa kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini waktunya pendek ya, jadi banyak sekali. Jadi amalan-amalan itu ya bisa taubat, bisa istighfar, bisa sholat, ya bisa Allah memberikan cobaan kepada kita dan lain sebagainya. Yang pertama adalah taubat. Allah adalah yang maha pengasih penyayang. Menerima taubat seseorang ketika orang itu berbuat salah. Jadi amalan untuk menghapus dosa yang pertama diantaranya adalah taubat. Taubat itu menurut para ulama adalah menyesali perbuatan. Jadi ketika kita itu berbuat salah menyesal. Setelah itu taubat. Karena menyesal otomatis tidak ada niat mengurangi kembali. Karena itulah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya atau semurni-murninya taubat. Jadi ketika kita bertaubat, Allah pasti memberikan ampunan kepada kita. Allah itu senang sekali ketika orang itu bertaubat. Memang tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Coba kita itu nanti. Kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Mata kita, pendengaran kita, ucapkannya semua akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itulah maka, apalagi seperti ini ya, kadang-kadang tidak terasa. Mata kita melihat, buka HP. Yang terlihat apa? Kadang-kadang pertama kali innalillahi. Kadang-kadang diteruskan. Yang pertama, tapi kedua, ketiga akan menjadi dosa. Yang kadang-kadang kita tidak terasa. Yang kedua adalah kita adalah beristighfar. Ini panjang sekali untuk istighfar ya. Istighfar adalah minta ampunan. Bertobat, tobat dengan istighfar itu ada perbedaan. Inilah perbedaannya. Orang bertaubat ketika orang itu melakukan kesalahan. Tetapi istighfar tidak selalu berbuat salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pilihan yang maksum. Tidak, istilahnya bukan tidak pernah salah. Tapi ketika beliau itu salah maka Allah langsung menegurnya. Beliau itu maksum, terjaga dari dosa. Setelah diingatkan, Allah selalu mengingatkan. Namun beliau adalah beristighfar. Jaminan surga, dimaafkan yang lalu yang akan datang. Dan jaminan surga, Rasulullah itu tidak lepas dari bala istighfar. Rasulullah istighfarnya tidak kurang dari 70, 100, tapi dalam hadis itu ada yang 100. Inni la astaghfirullah mi'ata marrah fi yaumi mi'ata marron. Saya, kata Rasulullah, beristighfar kepada Allah 100 kali sehari. Rasulullah itu wis pasti surga, wis jelas surganya, masih saja beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Walaupun tidak pasti, tidak ada hitungan 100 persis, bahkan lebih barangkali, itu hanya hitungan banyak. Sementara kita surga durung tentu, ya, maka banyak-banyaklah istighfar kepada Allah. Seorang ulama besar, Hasan Al-Basri, ketika ditanya oleh seseorang, ketika minta memberikan saran, apa yang harus saya lakukan ketika orang itu kadang bermaksiat, ingin supaya kembali kepada
hal yang baik, juru istighfar. Ketika ada orang yang sambat, rezekinya kok selalu seret saja, jawabannya adalah istighfar. Dikongkon istighfar terus. Ternyata istighfar itu adalah bisa memberikan jalan keluar apa saja kesulitan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saya singkat mana ya. Orang yang beristighfar selain akan terbebas daripada kesulitan-kesulitan, orang yang istighfar itu keuntungannya adalah, kata Rasulullah, tuba liman wajada fi sahibati istighfaran katsiran. Beruntunglah orang yang mempunyai banyak istighfar, nanti catatan di akhir hayat, akhir yaumil qiyamah itu punya catatan. Jadi beruntunglah orang yang catatannya banyaknya istighfar, istighfarun kabiron, banyak istighfarnya. Karena itulah maka banyak-banyak istighfar. Karena istighfar itu ringan sekali. Rasulullah itu 100 kali. Sementara kita, karena itulah banyak-banyak istighfar. Ada satu kisah dan ini nyata ya, dan barangkali sudah banyak disampaikan ya. Waktunya kurang sedikit ya. Jadi ketika Imam Ahmad bin Hambal satu saat dia sudah tua, ada satu keinginan, tidak tahu apa yang membiarkan beliau pergi ke Basrah. Tidak tahu, tujuannya pun tidak tahu apa yang menyebabkan beliau sampai pergi ke Basrah. Dari Baghdad di negara Irak. Imam Ibn Hambal bin Hambal atau istilah sebut kita itu Imam Hambali, ulama besar. Sampai ke Basrah, kemudian waktunya pas Isya. Kemudian beliau ikut sholat jamaah di masjid. Setelah sholat Isya, beliau kemudian tidur. Ternyata yang jaga masjid, barangkali kalau kita mengatakan marbot, melarang. Ya Syekh, beliau itu ulama besar. Tetapi tidak ada yang tahu. Beliau ulama besar, tahu ulama namanya, tetapi tidak tahu. Bahasa kita itu wajahnya. Ya kalau sekarang tahu si A, si B. Tidak tahu. Tapi ulama besar. Akhirnya didorong untuk keluar. Tidak boleh tidur di masjid. Sampai kemudian di luar tetap tidak boleh. Sampai kemudian di jalan raya. Kemudian kelihatan. Orang yang ada di sebelah. Ternyata orang itu jual roti. Kemudian dipanggil, ya Syekh, maukah tidur di tempat saya? Akhirnya boleh. Setelah omong-omongan dengan penjual roti, karena penjual roti ini banyak kegiatannya, setiap melakukan kegiatan beliau ini istighfar, buat adonan istighfar, kemudian goreng roti istighfar. Diperhatikan terus oleh Ahmad Ibn Hambal. Akhirnya bertanya, ya saudara, yang kamu lakukan ini berapa tahun? Dia mengatakan bahwa yang saya lakukan ini selama saya jual roti. Berapa tahun? Kira-kira 30 tahun. Apa yang Anda dapat? Anda istighfar ini. Semua yang saya minta kepada Allah itu semua diberi. Tidak ada yang tidak. Hanya satu yang belum. Ingin ketemu imam besar Ahmad Ibn Hambal. Seketika itulah Imam Hambali menyatakan, Allahu Akbar, sayalah Imam Hambali. Kisah inilah yang benar terjadi, adalah satu inspirasi pada kita bahwa yang namanya istighfar itu bisa menutupi apa aja apa yang kadang-kadang kita menginginkan. Ketika kita susah, kita kesulitan mencari jodoh, kesulitan mencari rezeki, insya Allah dengan banyak-banyak istighfar. Apalagi di bulan Ramadan ini. Yang terakhir, barangkali ini sudah kelebihan, istighfar aja. Yang paling banyak supaya hapus dosa adalah sholat. Sholat inilah, utamakan sholat jamaah. Inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan
para jamaah bisa melaksanakannya, terutama di bulan Ramadan ini. Banyak-banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung di bulan Ramadan, sunnah nilainya wajib, ganjarannya wajib, yang wajib berlipat ganda. Ada yang mengatakan lipat ganda itu sampai 70 kali, wallahualam, tetapi banyak sekali. Demikianlah apa yang sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.